Jadi semua putusan ada di BPK. Dan mereka tidak punya, dikasih undang-undang BPK itu tidak boleh ada pihak ketiga melakukan perhitungan. Dia putuskan A, harus terima A. Selesai Anda. Nggak bisa di-challenge gitu ya? Nggak bisa. Anda kalau mau challenge, ada namanya kayak badan kehormatan atau apa. BPK juga. Saya nggak suka Anda, lapor kepada Anda, coba gimana? Nggak fair itu. Makanya saya bilang, kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ahok kembali berulah, minta UU BPK direvisi, memperlemah BPK agar tak audit jabatannya. Itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa? Orang jelas BPK-nya ngaco begitu. Nah, terkait isu ini, barangkali ya teman-teman di BPK ini belum sepenuhnya akurat dalam konteks itu, karena dia tidak mempertimbangkan faktor penyesuaian. Keterlibatan Pak Ahok, baik soal sumber waras, baik soal reklamasi, baik taman BMW, dan lain sebagainya, menurut saya fakta-faktanya sudah sangat sulit untuk Saudara Basuki Purnamacaya untuk menghindar. Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada saudara untuk segera menyerahkan diri saja, tidak usah lagi menghindar dan membela diri. Terhadap pemeriksaan KPK, pemeriksaan BPK, silakan saja gugat di pengadilan. Kita sudah serahkan. Saya tidak berhak untuk, karena itu informasi yang sifatnya pro justisia. Kalau saya menyampaikan ada salah atau tidak ada salah, saya akan dianggap melanggar kode etik. Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK minta kita melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Itu aja saya bilang. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Ahok kembali berulah, minta UU BPK direvisi, memperlemah BPK agar tak audit jabatannya. Ahok minta undang-undang BPK harus direvisi. Ada apa nih? Kelana.com. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama menyoroti Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pria yang beken disapa Ahok ini menilai UU tersebut perlu dilakukan perbaikan atau revisi. Dalam channel YouTube Panggil Saya BTP, dia buka-bukaan soal adanya potensi APBN tidak dapat terserap maksimal hingga pengalaman pribadinya saat berurusan dengan BPK. Menurutnya, putusan BPK mengenai kerugian negara bersifat mutlak dan tidak bisa mengajukan keberatan terhadap BPK, lantaran Dewan Kehormatannya pun diisi oleh BPK. Artinya kalau dalam hukum, jadi semua putusan ada di BPK dan mereka dikasih undang-undang BPK itu tidak boleh ada pihak ketiga melakukan perhitungan. Dia putuskan A, harus terima A. Ada namanya Badan Kehormatan atau apa BPK juga. Misalnya saya nggak suka Anda tapi lapor ke Anda. Coba gimana? Nggak fair. Ujar Ahok dalam channel YouTube pribadinya Panggil Saya BTP. Dikutip Sabtu 27 November 2021. Makanya saya bilang kalau orang dulu mempermasalahkan KPK mesti direvisi UU-nya. Saya kira BPK yang mesti direvisi UU-nya juga. Saya kira nggak ada pejabat publik berani ngomong seperti itu. Saya ngomong jujur, Anda harus merevisi UU BPK, sambungnya. Dalam kesempatan itu, Ahok juga bercerita tentang pengalaman pribadinya saat terlibat dalam kasus sumber waras ketika dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Waktu itu Ahok mendapatkan tuduhan telah merugikan negara karena membeli tanah dengan harga yang tinggi. Tapi saya mau cerita juga nih, waktu saya kasus sumber waras itu, bukan curhat ya, ini sudah selesai. Saya waktu di BPK dinyatakan ada kerugian, panggil saya sampai maghrib lah dari pagi. Dia mempersoalkan kenapa beli tanah dengan harga NJOP atau nilai jual objek pajak. Sedangkan Anda seorang gubernur bisa memutuskan NJOP mau berapa. Kenapa Anda mau menggunakan NJOP yang mahal, sedangkan yang di gang-gang belakang perumahan itu ada NJOP yang murah? Ujar Ahok sambil menirukan pertanyaan BPK. Saya bilang, bos ini NJOP menentukan zona merah kan segala macam bukan saya, dari Kementerian Keuangan.
Kalau ini kita turunkan, apakah mereka nggak nuntut puluhan tahun yang lalu? Lanjutnya. Kemudian Ahok juga menceritakan saat ada daerah hijau dalam peta perda. Menurutnya jika terdapat lahan hijau maka tidak bisa membangun gedung. Lalu dia mempertanyakan kenapa BPK tidak pernah mempersoalkan terkait harga pembelian tersebut. Terus yang kedua, ada daerah hijau karena di peta perda jadi hijau. Kalau jadi hijau Anda mau jual bangun gedung nggak bisa kan? Di sini kan Pemda yang harus beli dong secara aturan untuk jadi hijau. Nah, belinya gunakan harga apa? Ada oknum BPK masuk penjara DKI itu gara-gara ada kasus. Banyak juga oknum mafia tanah ini. Pertanyaan saya, kenapa BPK tidak pernah mempersoalkan? Ungkapnya. Selain itu, Ahok juga menyebut terdapat oknum BPK yang memiliki intensi lebih. Dibuktikan dengan beberapa oknum BPK yang masuk penjara. Artinya, kata dia, ada potensi permainan antara pejabat dengan oknum BPK. Bisa juga ada oknum di BPK terbukti ada yang masuk penjara, toh artinya ada oknum kan? Ada oknum di BPK yang menjual beli dengan pejabat yang bermain. Maksudnya ada kesan begini. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, amanlah kita. Ini celaka juga nih, sembarangan, katanya. Alasan selanjutnya, mengapa UU BPK harus direvisi dan mengapa ia buka-bukaan? Karena seluruh kegiatan memiliki sangkut paut dengan BPK. Bahkan, kata dia, aparat penegak hukum pun tak mampu berkutik jika BPK sudah nyatakan tidak ada kesalahan. Saya perlu cerita ini kenapa? Karena ini semua sangat ada sangkut pautnya dengan BPK. Aparat penegak hukum tidak bisa apapun kalau BPK nyatakan tidak ada kesalahan. Mau Anda paling top, KPK atau siapapun kalau BPK nyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Tapi bagaimana kalau BPK nyatakan ada kerugian? Selesailah kamu, tuturnya. Hal ini pun membuat direksi BUMN atau pejabat ketakutan dalam mengeksekusi rencana bisnis baru. Karena jika di kemudian hari bisnis tersebut merugi, BPK bisa menganggap bahwa direksi yang memutuskan bisnis ini menyebabkan kerugian negara. Jadi bisnis judgment rule-nya kita, Anda mungkin benar kalau ada oknum BPK nyatakan ada salah. Selesai Anda. Seringkali terjadi di Pemda pejabat yang komitmen atau yang bertanggung jawab itu tidak mau. Banyak sekali pejabat yang lebih baik, saya nggak mau pegang proyek deh. Nggak mau pegang tanggung jawab ini daripada nanti pejabat publik ditangkap. Akibatnya banyak sekali serapan anggaran kita yang berantakan. Tandasnya. Ahok dorong revisi UU BPK. Pengamat. Agenda memperkuat atau memperlemah. Keinginan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok agar Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK direvisi dipertanyakan sejumlah pihak. Menurut Direktur Eksekutif Foxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Caniago, Ahok ingin BPK tidak perlu memakai pihak ketiga dalam melakukan pemeriksaan keuangan berbagai instansi dan BUMN. Artinya, kata Pangi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meragukan hasil kinerja anggota BPK dalam melakukan pemeriksaan kementerian atau lembaga pemerintah. BPK kan udah jelas, membantu proses anggaran agar tidak disalahgunakan. Jadi kalau direvisi tentu kita bertanya, apa agendanya? Memperkuat atau memperlemah BPK? Kata Pangi kepada kantor berita politik Ermol, Sabtu 27 November. Menurut Pangi, jika revisi UU BPK untuk memperlemah kerja-kerja pemeriksaan keuangan negara, maka harus diurungkan. Keberadaan BPK ini eksistensinya perlu kita pertahankan. Jadi kalau revisi untuk perbaikan ya silakan. Kalau untuk memperlemah BPK jangan, tandasnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah.